ayat 125. Paling kanan di pertengahan. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, ketika kami telah tetapkan, kami jadikan al-bait, Ka'bah itu, ya Ka'bah diberi nama juga dengan al-bait. Bahkan nama pertama yang dilekatkan pada Ka'bah itu bukan Ka'bah, tapi bait. Bait, ya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, maksudnya Ka'bah. Baik, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah, pelajarilah, Allah, pahamilah, ketika kami telah jadikan, tetapkan Ka'bah itu sebagai pusat aktivitas bagi manusia. Ingat, pusat aktivitas. Kalau saya katakan pusat, titik sentral bukan? Sentral ya. Kalau sentral itu tengah-tengah bukan? Perhatikan, ini sudah kalimat Allah. Kalau sudah kalimat Allah, saya yakin pasti akan terbukti dengan pendekatan apapun. Allah sampaikan titik sentral aktivitas kehidupan manusia itu sentralnya, tengahnya Ka'bah. Manusia hidupnya di mana? Bumi. Lihat, bumi. Dalam bahasa Arab disebut al-ardu namanya, ardun. Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ardun. Yuk kita tinggal di bumi. Kalau kita berikan gambaran seperti ini, bumi, kata Allah, semua manusia yang beraktivitas di bumi, titik sentralnya itu Ka'bah. Titik tengah bumi, tengah dunia, itu Ka'bah. Jadi kalau Anda ingin cari garis pertengahan di muka bumi ini, yang jadi patokan dalam sisi geografis kehidupan di muka bumi, itu tengah-tengahnya Ka'bah. Makanya dulu saat orang pertama kali, orang Islam yang membuat peta dunia, peta di bumi, peta bumi disebutnya, dulu menetapkan titik tengahnya itu Ka'bah, Mekah. Begitu titik tengahnya disebutkan di Ka'bah di Mekah, itu ukuran kanannya, kirinya, atasnya, bawahnya seimbang semua. Dan ukuran waktunya normal. Nanti setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494 dengan, mohon maaf ya, situasinya luar biasa dahsyat pada saat itu. Isabella kemudian bersekutu dengan Raja Ferdinand, menghancurkan yang terakhir Granada di Spanyol, kemudian menguasai dunia, dibagi pada dua bagian. Kemudian bagian barat dengan timur, barat diserahkan pada Spanyol, timur diserahkan kemudian pada Portugal, sampai secara tingkat dipindahkanlah titik pertengahan dunia itu ke Greenwich sekarang. Greenwich. Makanya kalau Anda misalnya berikan gambaran, kalau Saudi Arabia, wilayah Qatar, wilayah kemudian gambaran-gambaran yang teluk, itu disebutnya Timur Tengah. Timur Tengah, dari mana Timur Tengah? Bukan dari Indonesia, dari Greenwich. Dari Greenwich yang ada di London itu. Padahal kalau diukur dari kita bukan Timur Tengah, itu bagian Asia Barat, ya, dan seterusnya. Tapi yang mau saya sampaikan, saya ingin buktikan pada Anda semua, termasuk silahkan, mau ilmuwan manapun, coba ukur oleh Anda diameter bumi. Anda akan temukan titik tengahnya bukan di Greenwich, tapi ada di Ka'bah. Karena kalau kalimat Allah diletakkan dalam kehidupan kita, tidak akan pernah ada yang keliru. Mushaf, Quran, tidak pernah keliru. Hukum Allah tidak akan pernah keliru. Ketika Allah katakan Ka'bah titik dunia, maka wilayah Ka'bah, Mekah dan sekitarnya akan jadi titik kehidupan dalam kehidupan dunia kita. Ini titik tengahnya. Tapi poinnya adalah, bukan ini yang kita bahas dengan panjang lebar. Saya teruskan dulu. Wa amna, dan tempat yang paling menenangkan, tenang. Ini sudah jaminan dari Quran. Anda segelisah apapun, banyak persoalan, ketika Anda berada di depan Ka'bah, tiba-tiba hati Anda bisa tenang. Tidak percaya silakan. Anda yang pernah ke Mekah, pernah haji, pernah umrah, Anda merasakan tersendiri. Anda punya masalah, tiba-tiba depan Ka'bah, tenang aja. Air mata Anda mengalir, lisan Anda berucap kalimat-kalimat thayyibah, tapi jiwa Anda tenang. Saya bermohon kepada Allah, semoga yang belum haji, belum umrah, insya Allah mudah-mudahan bisa menunaikannya. Dan tidak cukup dengan amin ya, nabung dari sekarang.